Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Mari siapkan hatimu sekali lagi untuk kita menyembah Tuhan dan Raja kita. Tunduk kepala, kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau layak terima pujian. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami untuk ibadah hari ini. Kami mau dedikasikan hanya buat kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kekuatan kita, dengan suara yang merdu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Tuhan Raja Maha Besar, menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Oh, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Oh Yesus, mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Oh Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Oh, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Yes, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau besar buat hidup kami. Di kesempatan ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Bapa, ini persembahan kami. Ini korban syukur kami. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, oh Bapa,
ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Ya Tuhan, ini sembah kami Yesus. Mari bersama. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu ya Bapa. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu.
percaya ada kekuatan baru, ada sukacita, ada mujizat, ada pemulihan buat setiap hati yang menaruh harap padamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa segala rancangan-Mu indah pada waktunya. Itu sebabnya kami menaruh harapan kami hanya kepadamu, dengan terus berserah, dengan terus percaya. Dalam penyembahan kami ada kekuatan, ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, segenap hati kami. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku segenap hidup bersembahkan. Mari kita sendiri katakan bersama. Haleluya. Hidupku ya Tuhan adalah, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami, oh kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama adalah penyembahan. Ya Tuhan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Oh, segenap hidupku bersembahkan. Lagi katakan, oh kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Oh, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Amin.
segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, kami yang mempersembahkan buat Engkau, dan kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita berbicara mengenai hal yang sering dipertanyakan dan hal yang sering juga kita dengar, bahwa orang-orang sering berkata, saya sudah sering berdoa tetapi tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada perubahan gitu. Nah, maka kita mau belajar kenapa doaku tidak dijawab. Nah, tema kita ya, kenapa doaku tidak dijawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua manusia di dunia ini pasti pernah berdoa. Semua manusia, ya, bukan hanya orang percaya saja, yang tidak percaya pun pasti pernah berdoa. Kalau yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdoa kepada apa yang dia percaya. Ya, mungkin dia percaya sesuatu yang lebih dari diri dia, atau sesuatu yang kita tidak tahu apa. Tapi ya itulah yang dia percaya, dia pasti berdoa kepada apa yang dia percaya. Ateis sendiri pun, yang tidak punya agama, ya, yang tidak percaya adanya Tuhan, dia pun berdoa. Mungkin dia berdoa kalau menemukan pohon-pohon yang besar. Dia menganggap itu bisa memberikan sesuatu kepada dia, atau melebihi kuasa dia gitu. Nah, mungkin patung-patung yang besar, tempat-tempat yang dianggap keramat, dia berdoa di situ kepada sesuatu yang dia anggap lebih besar dari dia. Nah, orang pasti semua berdoa. Artinya bahwa tidak ada orang yang tidak berdoa. Nah, jadi kenapa orang berdoa? Tentu karena percaya melalui doa dia berkomunikasi kepada yang lebih berkuasa dari dia. Ya, yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Nah, atau berharap mendapatkan sesuatu dari apa yang dia harapkan, yang selama ini mungkin ya belum terima, belum dapatkan gitu. Nah, itulah berdoa ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa berdoa ini hanya orang yang punya agama saja. Yang tidak punya agama pun mereka berdoa. Ya, karena berdoa ini kan komunikasi dengan sesuatu atau suatu hal yang kita anggap dia bisa membantu kita. Atau kita anggap dia jauh lebih besar, ya, lebih berkuasa dari kita. Nah, itu ya, makanya orang berdoa. Nah, tapi kita harus tahu ya, kenapa doa kita itu sering kita merasa tidak dijawab atau belum dijawab gitu. Kalau kita orang percaya, tentu ada beberapa hal yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab. Nah, kita belajar di sini ada 4 hal nanti, supaya kita tahu bahwa ada 5 hal yang kita harus pahami, sehingga kita paling tidak tahu bahwa kita tidak melakukan hal itu sehingga doa kita tidak dijawab. Nah, jadi harus kita hindari supaya doa kita itu dijawab Tuhan, atau itu berhasil ya. Nah, hal apa yang kita harus hindari di dalam kita melakukan doa atau kita berdoa, atau sebelum berdoa, hal-hal apa yang harus kita hindari supaya jawaban doa kita itu nyata dan kita mendapat jawaban doa itu. Hal yang pertama yang harus kita hindari adalah dosa. Kita lihat di Mazmur 66 ayat 17 sampai 18. Dikatakan begini. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pemazmur mengatakan bahwa kalaupun kita berseru-seru dengan mulut kita, ya, kita bernyanyi dengan lidah kita.
dengan begitu mungkin luar biasa. Ya, begitu merdu mungkin suara kita. Ya, kita sungguh-sungguh bernyanyi. Tetapi dikatakan di Mazmur ini, kalau ada niat jahat di hati, itu adalah kalau ada niat jahat berarti dosa ya di hadapan Tuhan. Dia bilang tentu Tuhan tidak mau mendengar. Nah, inilah salah satu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita sia-sia di dalam memuji Tuhan, sia-sia dalam menyembah Tuhan, berdoa kita juga sia-sia gitu ya. Karena apa? Karena ada dosa di dalam diri kita. Ya, ada niat jahat di dalam diri saudara gitu. Nah, jadi bagaimana supaya ini bisa kita lalui atau kita menghilangkan dosa ini dulu gitu ya? Atau paling tidak ya kita tahu bahwa kita sudah minta ampun. Makanya harus minta ampun. Sebelum saudara berdoa, minta ampun dulu kalau ada hal-hal yang membuat dosa di dalam diri saudara. Nah, kalau dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia ini Allah ya, adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, jadi saudaraku jelas ayat firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita melakukan dosa, minta ampunlah. Ya, dengan kita minta ampun, Tuhan setia dan adil ya. Artinya adil ini kalau saudara minta ampun pura-pura ya Tuhan mungkin tidak akan mendengarkan ya. Tapi kalau kita minta ampun sungguh-sungguh, kita berbuat dosa, kita minta ampun sungguh-sungguh. Nah, kita minta ampun sungguh-sungguh ini artinya kita tidak ingin lagi melakukan dosa itu. Ya, bukan karena mau berdoa terus kita minta ampun dulu deh semua. Biar sudah nggak berdosa lagi, biar doa saya dijawab. Nah, itu Tuhan bilang ya, dia tidak bisa dipermainkan. Ya, dia tahu hati saudara. Kalau habis berdoa itu nanti saudara masih aja terpengaruh dengan apa yang membuat Anda tadi berdosa, ya itu artinya Anda tidak bertobat. Ya, minta ampun sini bertobat, artinya tidak lagi melakukan hal itu. Di dalam hati saudara pun, saudara tidak mau lagi melakukan hal itu. Nah, inilah salah satunya ya, supaya doa kita dijawab, kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Seandainya ada dosa dibilang di situ tadi, ada kejahatan dalam hati kita, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, kalau Tuhan tidak mau mendengar berarti ya doa kita sia-sia ya, tidak ada gunanya. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab? Ya, itu karena ketidakyakinan Anda. Ya, ketidakyakinan saudara. Tidak ada iman di dalam Anda berdoa. Ya, Tuhan menggambarkan hati yang tidak yakin itu sebagai hati yang jahat. Ibrani 3 ayat 12. Saudara bisa baca nanti. Ya, hati yang tidak yakin atas sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, ya, itu adalah hati yang jahat di mata Tuhan. Saudara percuma meminta panjang lebar atau berdoa panjang lebar kalau hati saudara tidak yakin, Anda tidak imani gitu. Nah, itu percuma. Kadang sering merasa doa-doanya kurang manjur ya. Ini satu hal yang membuat kita tidak yakin. Kadang kita merasa doa-doa kita itu tidak manjur atau kurang manjur dibandingkan dengan doa-doa orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Kita melihat orang lain atau hamba Tuhan lah dikatakan ya. Kita merasa doa dialah lebih manjur dari doa kita. Nah, ini sudah satu pemikiran yang salah. Ini sudah memiliki keyakinan yang tidak baik gitu ya. Saudara sudah tidak yakin begitu dengan doa saudara. Dengan diri saudara sendiri pun Anda tidak yakin. Bagaimana Anda datang kepada Tuhan? Tuhan tidak mau anak-anaknya datang kepadanya sebagai anak-anak yang kurang percaya diri. Ya, yang kurang yakin, yang tidak beriman. Nah, Tuhan tidak mau. Makanya saudara harus lepaskan itu. Artinya harus yakin saudara bahwa saudara dengan orang lain yang mungkin saudara lihat hamba Tuhan yang punya karunia mujizat kesembuhan, mendoakan orang langsung bisa sembuh, atau punya karunia nubuat-nubuat, apa yang dia katakan terjadi begitu ya. Akhirnya saudara merasa, saya mau berdoa minta sesuatu, saya ke hamba Tuhan ini aja lah. Doanya itu dijawab Tuhan,
doanya itu lebih mujarab gitu. Ini sudah kesalahan. Saudara dan dia yang hamba Tuhan tadi itu sama di mata Tuhan. Tinggal bagaimana saudara berhubungan dengan Tuhan selama ini. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak ada ubahnya saudara dengan hamba Tuhan tadi. Doa saudara dengan doa hamba Tuhan itu tidak ada bedanya di mata Tuhan. Hati saudara yang Tuhan lihat dan keyakinan saudara, iman saudara. Hamba Tuhan itu pun kalau dia tidak beriman, tentu doanya tidak akan dijawab. Ya. Nah, ini kita harus pahami supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang percaya yang memang punya posisi, standing posisi kita tahu gitu ya. Kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya. Tinggal bagaimana kita merespon apa yang Tuhan sudah firmankan melalui Alkitab yang kita punya. Makanya sering-sering kita membaca Alkitab supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Tidak ada cara lain, saudaraku. Ya, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu melalui doa-doa, nanti akan Tuhan tuntun saudara dengan kuasa Roh Kudusnya, ya, untuk membukakan hati pikiran saudara lebih mengenal Tuhan lagi, sehingga saudara itu punya keyakinan yang teguh, ya, punya iman yang kokoh, karena iman itu dari Tuhan. Ya, kalau kita tidak berhubungan rutin, tidak punya pengalaman dengan Tuhan, ya bagaimana saudara bisa yakin? Ya, bagaimana saudara bisa punya iman? Makanya harus dengar firman dengan baik, karena firman Tuhan menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus dengarkan firman dengan baik. Ya, di mana ada firman, situ Anda dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, masukkan ke dalam pikiran Anda, masuk dalam hati Anda, renungkan firman itu. Ya, sehingga itu menjadi petunjuk, jadi membukakan pengertian bagi Anda mengenai Tuhan. Ya, Anda akan lebih rindu lagi untuk terus mendengar, terus membaca firman begitu. Ya, ini makanya atas ketidakyakinan inilah maka doa-doa saudara kadang tidak dijawab Tuhan. Tidak ada iman, tidak boleh, karena orang yang tidak punya iman tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Roma 14 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini dikasih tahu di sini kan. Tadi dosa itu kita harus minta ampun dulu. Sekarang kalau kita tidak yakin dalam berdoa, itu dibilang tadi tidak beriman, ya itu berdosa juga. Nah, akhirnya tadi kita minta ampun dosa-dosa kita, tapi setelah kita minta ampun atas dosa-dosa kita berdoa, kita pun tidak yakin, itu pun dosa. Ya, tidak dengan iman itu pun dosa. Akhirnya apa? Tetap saja doa kita tidak dijawab karena masih ada dosa atas ketidakyakinan saudara. Nah, ini harus saudara tahu ya, supaya di dalam berdoa itu ya tidak hanya sebatas ucapan kata-kata saja. Indah kata-kata doa tidak menjamin akan dijawab Tuhan. Ya, tetapi kata-kata yang diucapkan dengan imanlah itu yang mendapat perhatian Tuhan. Ya, kalau tidak dikatakan di sini bahwa tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Nah, kembali kan kita harus menghapuskan dosa dulu, menghilangkan dosa. Nah, hal yang ketiga, kadang doa kita tidak dijawab karena kita mendengar pengajaran yang salah. Bagaimana pengajaran yang salah ini? Beberapa mengajarkan bahwa banyak yang di Alkitab yang saudara baca itu dikatakan sekarang sudah berakhir. Sering kita dengar mungkin dari beberapa yang mengajarkan bahwa mujizat-mujizat, ya, kesembuhan itu, kelepasan, ya, itu terjadi hanya pada zaman rasul-rasul. Mungkin pernah saudara dengar seperti itu. Tapi yang benar adalah bahwa dahulu, sekarang, dan selamanya Allah itu, Yesus itu tetap sama. Ya, mujizat itu tetap ada. Sekarang ini pun tetap ada mujizat. Kesembuhan, pelepasan tetap ada. Karena kita sekarang diberikan apa? Kuasa Roh Kudus. Menyertai kita terus. Ya, jadi sama. Ya, kuasa itu tetap ada.
maka mujizat itu pun tetap ada. Saudara kalau berdoa itu jangan menganggap bahwa dulu mujizat ini sekarang sudah tidak lagi, tidak mungkin lagi. Nah, itu salah. Mujizat itu tetap ada. Karena saudara memiliki Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi tetap saja kalau Allah mau, Dia bisa mengadakan mujizat melalui saudara, melalui apa yang saudara doakan, ya. Kelepasan, kesembuhan, itu hal-hal yang masih terjadi sampai sekarang. Nah, ini hal yang ketiga yang harus kita pahami. Hal yang keempat, kurang pengetahuan kita. Nah, pengetahuan ini sangat penting, saudaraku. Tuhan menginginkan untuk membebaskan kita dari cara berpikir yang sempit. Nah, cara berpikir yang sempit ini kita hanya berpikir dalam kotak saja. Tuhan itu besar dan maha kuasa, maha hadir, maha mengetahui. Banyak orang berpikir bahwa apa yang terjadi di sekitarnya hanya sebatas itu saja yang dia tahu. Kita kadang melihat hanya sekeliling kita saja, lingkungan kita saja. Kita tidak tahu di luar sana Tuhan banyak berkarya melalui anak-anak Tuhan, melalui orang-orang percaya. Ya, kita hanya melihat di sekelompok kita saja. Ini yang kurang pengetahuan kita. Makanya kita itu harus punya pengetahuan yang luas. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, ya, maha tahu. Sehingga apa yang mungkin kita belum alami di sini, kita tahu Tuhan sebenarnya sudah melakukan hal itu di tempat lain. Sehingga kita tahu bahwa kita pun akan mendapatkan hal itu. Kita pun yakin akan suatu saat nanti Tuhan pasti mengerjakan hal yang sudah pernah Dia kerjakan di tempat lain itu di tempat kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga apa? Pikiran kita tidak sempit. Kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi di luar sana, ya. Hal-hal yang spektakuler yang Tuhan mungkin lakukan, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, banyak yang Tuhan lakukan. Kalau di tempat saudara belum terjadi, bukan berarti itu tidak ada. Bukan berarti seperti itu. Yang tidak ada itu belum tentu tidak pernah terjadi. Tapi karena mengertian saudara, ketidaktahuan saudara, menganggap hal itu tidak terjadi. Padahal Tuhan sudah melakukan hal itu mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu. Atau mungkin ratusan tahun yang lalu sudah dilakukan. Di tempat-tempat yang mungkin saudara belum pernah tahu. Di luar sana gitu ya. Nah, makanya kita punya pengetahuan harus luas. Dan kita tidak mengukur Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Dengan apa yang kita lihat saja. Ya. Makanya sering orang melihat seperti memakai kacamata kuda ya. Kacamata kuda hanya melihat ke depan saja ya, atau dibilang tunnel vision atau visi lorong gitu. Hanya satu bulat aja begitu ya, kayak pipa dia lihatnya begitu aja. Tidak pernah kita lihat kiri kanan, jauh ke depan atau jauh ke samping gitu ya. Tidak pernah. Itu yang berbahaya. Jadi tidak melihat secara meluas dan jauh. Nah, ini harus kita tahu. Maka kita banyak pengetahuan, banyak belajar ya, banyak baca buku-buku rohani ya. Di samping Anda baca Alkitab, banyak baca buku-buku rohani. Banyak dengarkan berita-berita mengenai kesaksian juga, mengenai firman Tuhan gitu. Itu harus supaya jangan kurang pengetahuan, sehingga kita dalam berdoa itu pun kita sudah tahu bahwa hal itu pasti bisa terjadi. Nah, hal yang kelima, ketidaksatuan. Bagaimana maksudnya ketidaksatuan ini? Sepanjang sejarah para pemimpin besar telah mengerti kuasa kesatuan. Bahwa kesatuan itu sangat berkuasa. Kesatuan dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Nah, ini memang ada baik ada buruknya kesatuan ini, ya. Kalau kita lihat kesatuan yang dilakukan untuk kejahatan itu contohnya pada saat zaman Perjanjian Lama dulu, itu membangun Menara Babel ya. Kejadian 11 ayat 6, saudara nanti bisa baca di sana. Pada saat itu Nimrod bersama dengan orang-orangnya itu bersatu. Mereka bersatu. Untuk apa? Untuk membangun menara sampai ujungnya ke langit katanya, supaya kita tidak berserak. Dia mau begitu, dia tidak mau orang-orangnya itu berserak nanti. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa penuhilah bumi, harus berserak. Ya, harus berserak. Ini artinya dia mau melakukan sesuatu kesatuan itu untuk menantang apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang sudah Tuhan rancangkan.
Nah, makanya waktu itu Tuhan menghancurkan bahasa di sana sehingga tidak satu bahasa lagi, ya, sudah menjadi banyak bahasa sehingga mereka tidak saling mengerti lagi. Kalau sudah tidak saling mengerti, berarti rencana pembangunan menara itu tidak bisa diselesaikan karena sudah tidak saling mengerti apa yang mereka omongin. Akhirnya apa? Berseraklah mereka seperti apa yang sudah direncanakan Tuhan. Nah, ini kesatuan ini berbahaya kalau dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Sama-sama nanti saudara dengan orang-orang yang dekat dengan saudara itu punya satu satu hati untuk melakukan hal yang jahat. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Satu hati untuk menipu orang gitu. Ya. Berjamaah harus istilahnya, penipuan berjamaah. Nah, ini berbahaya, kuat, tetapi kuat di dalam hal yang jelek, hal yang jahat gitu. Ya, memang bagus diatur ya karena punya visi dan tujuan yang sama sehingga dia sama-sama untuk mengatur tahap demi tahap dengan baik tetapi untuk menipu. Nah, ini satu kesatuan yang jahat. Tetapi Tuhan mau bahwa kita ini harus bersatu dalam hal yang baik. Dalam kesatuan ini contohnya umpamanya doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa kesatuan. Artinya semuanya kita doakan bersama-sama ya sehingga itulah yang membuat doa itu kuat. Ya, doa itu sangat baik dan berkuasa gitu. Nah, kesatuan ini harus dipergunakan untuk kebenaran. Ya, untuk kebenaran. Dan ini ya makanya Tuhan bilang kan bersekutulah dengan orang-orang kudus. Perlu kesatuan. Kenapa kita bergereja? Supaya kita bersekutu dengan orang-orang kudus, anak-anak Tuhan. Ya, perlu kesatuan. Karena kita hidup pun tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah, makanya saudaraku saya kasih Kristus, di dalam kita berdoa pun perlu kesatuan hati. Kalau saudara berdoa dalam rumah tangga, perlu kesatuan hati. Ya, perlu satu kerinduan yang sama. Ya, itu harus. Ya, jangan satu hanya berdoa dengan sungguh-sungguh, satunya ya hanya main-main saja. Ya, atau satunya ya pikirannya juga tidak di situ gitu ya. Ini harus dibenahi dulu ya di dalam kesatuan ini supaya firman Tuhan yang menyatakan 2-3 orang berkumpul aku hadir, ya, dia benar-benar hadir. Kalau kita ada kesatuan, kerinduan untuk hadirat Tuhan gitu, hadir di tengah-tengah kita. Nah, makanya doa-doa kita pun doa yang berkuasa. Nah, ini hal yang kelima. Nah, hal yang keenam, kurangnya pengertian tentang otoritas doa. Nah, kita harus memahami bahwa doa itu punya otoritas. Matius 16 ayat 19 mengatakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ini perkataan Yesus kepada Petrus waktu itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa doa itu punya otoritas yang kuat, ya seperti yang dikatakan di sini, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Ini Tuhan sudah nyatakan bahwa begitulah kuatnya perkataan-perkataan kita dalam doa itu. Nah, tetapi di sini saudara harus pahami bahwa ini bisa berkuasa otoritas doa ini kalau hal 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu kita sudah pahami semua. Dosa kita sudah minta ampun ya, kita yakin dengan iman gitu ya. Kita yakin dengan iman dan juga kita tidak mendengarkan pengajaran-pengajaran yang salah, tidak terpengaruh gitu. Terus juga kita juga punya pengetahuan yang luas ya mengenai Tuhan ya, mengenai segala sesuatu yang dilakukan Tuhan. Terus kita punya kesatuan sehingga otoritas doa saudara itu berkuasa. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita juga waktu pertama dulu diciptakan Allah, Adam dan Hawa, dia dikasih otoritas, dia dikasih kuasa. Dikatakan kepada Adam, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini dinyatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Artinya kita dikasih otoritas sebenarnya.
Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah kita berdosa, hal itu, otoritas itu hilang. Diambil alih oleh si jahat, si iblis. Sehingga kita tidak lagi seperti awalnya. Kita berhubungan dengan Tuhan pun sudah terputus. Kita harus melalui imam-imam. Nah, tetapi puji Tuhan, setelah Yesus menebus dosa-dosa kita, menggantikan ya dosa-dosa kita di atas kayu salib dan dibilang sudah selesai, artinya kutuk-kutuk dosa yang dulu menghambat kita untuk berhubungan dengan Allah, sekarang itu sudah dipatahkan oleh Tuhan, sudah dibuka. Makanya waktu Yesus itu menyerahkan nyawanya, bait Allah, ya, bait Allah di Yerusalem itu tirainya terbelah dari atas ke bawah. Itu menandakan tidak ada lagi batas antara manusia dengan Allah, tidak lagi harus melalui imam-imam, tetapi melalui Yesus Kristus, karena dialah yang membuka tirai itu, dialah membuka jalan bagi kita. Makanya saudaraku kasih Tuhan, saat ini kalau kita sudah mengerti itu dan kita percaya kita hidup di dalam Kristus, maka apa yang kita doakan ini tadi harus kita yakini, harus kita imani, dan kita juga harus punya pengetahuan dan punya kesatuan di dalam hal yang baik, ya. Terus kita tahu bahwa otoritas doa itu kita percaya berkuasa. Nah, saudaraku kasih Tuhan, hal 6 inilah yang kita harus mencoba untuk melakukannya dengan baik, menghindari hal-hal yang tadi disebutkan tadi. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti sehingga kita tahu-taunya berdoa, tetapi doa asal-asalan saja, ya, dan doa sesuai hawa nafsu kita saja gitu, ya. Firman Tuhan juga mengatakan, ya, kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kamu ingin menghabiskan untuk hawa nafsumu saja. Itulah doa yang tidak dijawab. Kita berdoa tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana supaya doa kita ini dijawab Tuhan, dan kita juga mengerti bahwa pada sikap hati kita pada saat berdoa harus seperti apa. Ya, sikap hati kita seperti apa. Jadi kita tahu bahwa doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Nah, itu harus diyakini pasti dijawab Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang perlu kita renungkan di dalam kita melakukan doa kita sehari-hari. Ya, kita karena orang percaya, saya percaya bahwa saudara pasti berdoa setiap hari. Kalau saudara memang orang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti berdoa paling nggak sekali sehari gitu ya. Ya, itu Anda berdoa mungkin doa makan kah? Apakah doa tidur kah? Ya, tetapi yang baiknya adalah hubungan dengan Tuhan itu jangan hanya sekali sehari, setiap saat. Ya, dimanapun Anda bisa berdoa. Tidak mesti harus tutup pintu dulu. Ya, kalau di firman bilang kalau kamu berdoa masuklah ke bilik, tutup kamarmu, tutup pintunya, itu artinya supaya apa? Kita berdoa itu jangan seperti orang Farisi. Ya, kita berdoa di tengah jalan supaya dilihat orang, wah saya orangnya rohani gitu ya. Bukan begitu maksud Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati saudara. Ya, jadi ditutup pintu itu biar kita tahu ya kita berdoa ini adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu orang memuji-muji kita. Tidak perlu orang melihat kita. Kita berdoa sehingga kita merasa kita punya hubungan dengan Tuhan dan kita merasa lebih rohani, lebih kudus dari orang itu. Nah, ini harus dihindarkan. Ya, tetapi saat berdoa, waktu berdoa, tempat berdoa itu tidak dibatasi Tuhan. Ya, karena hati kita yang dilihat. Nah, kita perlu mengucapkan kata-kata di dalam berdoa itu supaya apa? Supaya kita pun mendengarnya sendiri dan pikiran kita itu juga bisa mengolah doa-doa kita itu, ya, merubahkan kita sendiri, ya. Nah, demikianlah firman yang saya sampaikan hari ini, ya. Saya percaya bagi saudara yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana supaya doa kami ini berkenan bagi Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan, biar kami bisa mengingat apa yang kami dengar hari ini, merenungkannya dan melakukannya. Dan kami percaya ke depannya doa-doa kami ini berkenan kepada Tuhan, karena apa yang kami dengar hari ini, kami mau melakukannya Tuhan. Sehingga di dalam kami berdoa pun
kami punya keyakinan, kami punya iman, kami punya kesatuan, dan kami mengerti bahwa otoritas doa itu sangat besar kuasanya. Dan kami mau menghapuskan atau meminta ampun atas dosa-dosa kami, supaya tidak ada terhalang berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah selesai saat ini memberitakan kabar baik ini, firman ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang selalu menyertai anak-anak Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hati pikiran mereka juga dirubahkan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang lemah dikuatkan, bagi yang sakit, baik jasmani rohani Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Karena Kristus yang berkuasa atas segala-galanya. Dan kami percaya hidup kami milik Kristus. Maka Kristuslah yang berotoritas di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, supaya kita sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.